Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 yang merupakan hari terakhir dalam minggu ketiga bulan Februari 2026. Hari ini adalah hari Sabtu sesudah Rabu Abu dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Lewi pemungut cukai mengikut Yesus Kristus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 58 ayat 9b sampai dengan 14. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 86 ayat 1 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Yehezkiel 33 ayat 11 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 5 ayat 27 sampai dengan 32. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13 dan Injil Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2025, tanggal 17 Februari 2024, tanggal 25 Februari 2023, tanggal 5 Maret 2022, tanggal 20 Februari 2021, dan tanggal 9 Maret 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 27 sampai dengan 32. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 27 sampai dengan 32 begitu populer di kalangan umat yang bercerita tentang Lewi sang pemungut cukai. Suka tidak suka, sesungguhnya kita semua tak ubahnya seperti Lewi, yakni sebagai orang-orang sakit, bersalah dan berdosa. Tetapi yang sering kali terjadi adalah kita merasa dan bertindak sebagai orang Farisi dan ahli Taurat. Merasa diri kita dekat dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, bersih, suci, baik, benar, dan paling taat kepada hukum Taurat. Sehingga orang-orang selain kita adalah orang-orang kotor yang penuh dosa, lalu pada akhirnya kita mudah untuk merendahkan, mempersalahkan, dan menghakimi orang lain. Lama-kelamaan
bersamaan kita pun bisa beranggapan bahwa kita tidak membutuhkan Allah Tritunggal Maha Kudus lagi karena merasa diri paling baik, benar, bersih, suci, kuat, dan cukup dengan diri kita sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus mendobrak kebiasaan dan tradisi yang salah tersebut sebagaimana telah diperlihatkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus Kristus membenci dosa dan kesalahan, tetapi sebaliknya malah mengasihi orang berdosa dan bersalah. Yesus Kristus menjadi manusia agar bisa datang, dekat, dan menyapa kita karena Ia ingin mengasihi, mengampuni, dan menyelamatkan umat manusia. Mengasihi adalah yang utama bagi Yesus Kristus, bahkan sampai mati di kayu salib. Hanya dengan datang kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita bisa merasakan kasih sejati. Memang ada banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti pada saat nanti memenuhi panggilan Allah Tritunggal Maha Kudus. Tetapi belajarlah percaya sepenuhnya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang pasti selalu dan akan memberi yang terbaik bagi kita. Sahabat Kuntum yang terkasih, kita sangat membutuhkan Allah Tritunggal Maha Kudus. Dengan hanya menyadari bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup dan kehidupan kita, maka pasti kita akan berupaya mencarinya. Tanpa Allah Tritunggal Maha Kudus, niscaya hidup kita akan hampa dan terus mengejar sesuatu untuk kepuasan diri kita semata. Tetapi semua itu akan berakhir dalam kesia-siaan belaka. Sebab hanya di dalam dan bersama Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita akan mengalami sukacita dan keselamatan secara penuh, bulat, dan utuh. Untuk bisa menerima sapaan dan kedatangan Allah Tritunggal Maha Kudus, tentu dibutuhkan kerendahan, keterbukaan, dan kerelaan hati kita untuk mengakui segala sakit, kelemahan, kesalahan, dan dosa kita sendiri, sehingga Allah Tritunggal Maha Kudus berkenan menganugerahkan kesembuhan dan kebangkitan bagi raga, jiwa, dan iman kita. Sekarang pilihan ada pada kita, mau menjadi orang-orang Farisi, para ahli Taurat, atau Lewi, atau meneladani tindakan Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta. Selamat beribadah, menjadi buah dan berkat bagi sesama yang kita jumpai sepanjang hari ini dan esok. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, dan Shalom.